Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan manajemen peserta didik bersama rekan saya Muhammad Abdul Rahman dan Winda Rohmah dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Yang pertama, pengendalian. Fungsi pengendalian atau pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pergerakan, pengorganisasian, dan pengendalian itu sendiri. Menurut Dede Rosyada tahun 2007, pengendalian dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam manajemen pendidikan karakter, kepala sekolah dapat melakukan fungsi pengendalian dengan baik jika mengetahui secara jelas proses pengendalian itu. Adapun tahapan-tahapan pengendalian yang ditempuh dalam pendidikan karakter meliputi: 1. Penetapan standar. Yang kedua, membandingkan performa pelaksanaan program dengan standar tersebut. Yang ketiga, perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, pengendalian tidak hanya dilakukan pada akhir saja, tetapi juga dimulai pada saat guru dan staf melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya, fungsi pengendalian terdiri atas pemantauan atau monitoring dan evaluasi atau sering disingkat dengan ME. Monitoring dan evaluasi terdiri dari dua aspek kegiatan, yakni yang pertama, kegiatan monitoring. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan pelaksanaan program sekolah. Fokus monitoring adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program-program sekolah, bukan pada hasilnya. Yang kedua, kegiatan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis guna mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan. Nah, pada monitoring ini menekankan pada proses, dan pada evaluasi ini menekankan pada hasil yang sudah dicapai. Tujuan monitoring dan evaluasi yang pertama ialah melakukan pengamatan dan pembimbingan secara langsung ke terlaksanaan program pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, memperoleh gambaran mutu pendidikan karakter di sekolah secara umum. Yang selanjutnya, melihat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program dan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mencari solusi yang komprehensif. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan untuk menyusun rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan program pendidikan karakter. Yang kelima, memberikan masukan kepada pihak yang memerlukan untuk bahan pembinaan dan peningkatan kualitas program pembentukan karakter. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program pembinaan pendidikan karakter di sekolah. Kemdiknas 2010. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik. Jadi ada manajemen peserta didik ini, salah satunya untuk menunjang keberhasilan dari proses peserta didik tersebut dalam belajar.
Salah satunya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas peserta didik tersebut. Untuk memantapkan kepribadian peserta didik, untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Mengaktualisasi potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Dan yang terakhir, tujuan pembinaan peserta didik yaitu menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlakul karimah, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, civil society. Demikian penjelasan tentang pengendalian dan manajemen peserta didik. Thanks for watching and your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.